dengan penuh rasa syukur menyampaikan bahwa 9 warga negara Indonesia yang ditangkap oleh militer Israel dalam pencegatan kapal dan penangkapan relawan yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0. Saat ini 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Global Sumut Flotilla yang ditahan oleh militer Israel kini sudah dibebaskan. Mereka pun sudah meninggalkan wilayah Israel dan kembali ke tanah air. Informasi ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam keterangan videonya pada Kamis 21 Mei. Sugiono mengatakan pemerintah Indonesia bersyukur 9 WNI tersebut bisa kembali ke tanah air. Pemerintah RI juga mengapresiasi peran pemerintah Turki yang memfasilitasi proses pemulangan. Lebih lanjut, Menlu juga mengecam tindakan kekerasan yang dialami oleh para relawan selama masa penahanan. Menurut Sugiono, tindakan tersebut merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan dan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Operasi pembebasan dan pelindungan WNI ini berhasil berkat optimalisasi seluruh kanal diplomatik yang dimiliki Indonesia. Pemerintah menggerakkan jaringan kedutaan di Timur Tengah dan Eropa, termasuk KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul untuk menekan otoritas terkait. Di tengah situasi krusial ini, Sugiono menyatakan bahwa keselamatan para relawan tidak lepas dari dukungan sejumlah pemangku kepentingan terkait serta solidaritas masyarakat Indonesia. Adapun 9 WNI tersebut ditangkap ketika kapal kemanusiaan GSF 2.0 yang membawa logistik ke Gaza, Palestina, dicegat oleh militer Israel di perairan internasional. Para WNI tersebut termasuk 4 jurnalis dari Republika, Tempo, dan kontributor untuk iNews TV, Berita 1, dan CNN Indonesia. Pemerintah Indonesia dengan penuh rasa syukur menyampaikan bahwa 9 warga negara Indonesia yang ditangkap oleh militer Israel dalam pencegatan kapal dan penangkapan relawan yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0 saat ini dalam perjalanan meninggalkan wilayah Israel menuju Istanbul, Turki, dan akan segera melanjutkan perjalanan kembali ke tanah air. Pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Turki atas peran aktif dan dukungan penuh dalam memfasilitasi proses pemulangan ini. Perkembangan positif ini merupakan buah kerja keras dan koordinasi erat yang dilakukan pemerintah Indonesia secara intensif sejak menerima laporan pencegatan armada GSF 2.0 dan Kemlu RI melalui Direktorat Pelindungan WNI telah mengoptimalkan seluruh kanal diplomatik yang tersedia, termasuk melalui KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, serta menjalin komunikasi aktif dengan otoritas dan mitra internasional terkait guna memastikan keselamatan dan percepatan pembebasan seluruh warga negara Indonesia. Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi. Pemerintah Indonesia akan terus mengawal proses pemulangan ini hingga seluruh WNI tiba kembali ke tanah air dengan selamat. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh warga negara Indonesia yang telah mendoakan keselamatan para saudara-saudara kita yang ditangkap ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas arahannya sehingga proses ini bisa berlangsung dengan lancar. Terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Komisi 1 DPR RI yang terhormat, serta semua pihak yang tidak mungkin kami bisa sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Semua pihak sudah berupaya sehingga saudara-saudara kita dapat keluar dari wilayah Israel, dan kita harap semoga segera kembali ke Indonesia dalam keadaan aman, sehat,
dan tidak kurang satu apapun. Terima kasih. 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla mengaku mengalami kekerasan selama ditahan oleh militer Israel. Adapun 9 WNI tersebut saat ini sudah bebas dan berada di Istanbul, Turki untuk dipulangkan ke Indonesia. Aksi kekerasan terhadap 9 WNI tersebut disampaikan oleh Kepala Perwakilan Konsul Jenderal RI di Istanbul, Turki, Daryanto Harsono dalam video yang dibagikan oleh akun Instagram @menlu_ri, Jumat 22 Mei. Daryanto mengatakan kekerasan fisik yang dialami berupa pemukulan hingga disetrum. 9 WNI tersebut juga terlihat berada di dekat Daryanto sembari mengenakan kafiyeh. Mereka pun tampak sehat dan tersenyum saat Daryanto menyampaikan kondisi para WNI tersebut. Seusai dibebaskan, 9 WNI tersebut melakukan sambungan video call bersama Menteri Luar Negeri Sugiono. Dalam keterangan unggahan, Menlu Sugiono mengaku senang dapat berkomunikasi langsung dengan para WNI. Menurut Sugiono, pemerintah Indonesia akan terus memastikan proses pemulangan seluruh WNI ke tanah air berjalan dengan lancar dan dapat kembali dengan selamat. Terkait dengan aksi kekerasan terhadap para relawan kemanusiaan sebelumnya sempat beredar video terkait hal tersebut. Dalam rekaman video terlihat aktivis Global Sumut Flotilla dipaksa bersujud dengan tangan terikat dikelilingi oleh aparat keamanan Israel. Peristiwa terjadi setelah pasukan Israel mencegat hampir 50 kapal flotilla yang berlayar menuju Gaza di perairan internasional pada Senin 18 Mei. Saat itu juga tampak Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir yang melewati para relawan sembari mengibarkan bendera Israel. Ben-Gvir berteriak bahwa para relawan tersebut datang bukan sebagai pahlawan tapi sebagai pendukung teroris. Sementara itu, Menteri Transportasi Israel Mirim Regev menuduh para tahanan mendukung terorisme dan mereka pantas dipenjara. Menurut JSF, lebih dari 420 peserta dari 40 negara telah ditahan selama operasi tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam pernyataan resmi di media sosial X Rabu 20 Mei mengakui penanganan para aktivis oleh Ben-Gvir tak sejalan dengan norma dan nilai Israel. Netanyahu pun berjanji akan memulangkan para relawan secepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Konsul Jenderal Republik Indonesia di Istanbul, alhamdulillah hari ini bersama-sama 9 saudara-saudari kita yang bergabung dalam misi GSF Global Sumut Flotilla telah bersama kami dalam kondisi sehat walafiat walaupun mereka selama 3-4 hari mengalami kekerasan fisik, ada yang ditendang, dipukul ataupun disetrum. Nanti kami akan kepulangan saudara-saudara kita ke tanah air dalam kesempatan pertama. Terima kasih. Dengan penuh rasa syukur menyampaikan bahwa 9 warga negara Indonesia yang ditangkap oleh militer Israel dalam pencegatan kapal dan penangkapan relawan yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0. Saat ini 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Global Sumut Flotilla yang ditahan oleh militer Israel kini sudah dibebaskan. Mereka pun sudah meninggalkan wilayah Israel dan kembali ke tanah air. Informasi ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam keterangan videonya pada Kamis 21 Mei. Sugiono mengatakan pemerintah Indonesia bersyukur 9 WNI tersebut bisa kembali ke tanah air. Pemerintah RI juga mengapresiasi peran pemerintah Turki yang memfasilitasi proses pemulangan. Lebih lanjut, Menlu juga mengecam tindakan kekerasan yang dialami oleh para relawan selama masa penahanan. Menurut Sugiono, tindakan tersebut merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan dan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Operasi pembebasan dan pelindungan WNI ini berhasil berkat optimalisasi seluruh kanal diplomatik yang dimiliki Indonesia. Pemerintah menggerakkan jaringan kedutaan di Timur Tengah dan Eropa, termasuk KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Amman, dan KJRI Istanbul untuk menekan otoritas terkait. Di tengah situasi krusial ini, Sugiono menyatakan bahwa keselamatan para relawan tidak lepas dari dukungan sejumlah pemangku kepentingan terkait serta solidaritas masyarakat Indonesia.
Adapun 9 WNI tersebut ditangkap ketika kapal kemanusiaan GSF 2.0 yang membawa logistik ke Gaza, Palestina, dicegat oleh militer Israel di perairan internasional. Para WNI tersebut termasuk 4 jurnalis dari Republika, Tempo, dan kontributor untuk iNews TV, Berita 1, dan CNN Indonesia. Pemerintah Indonesia dengan penuh rasa syukur menyampaikan bahwa 9 warga negara Indonesia yang ditangkap oleh militer Israel dalam pencegatan kapal dan penangkapan relawan yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0 saat ini dalam perjalanan meninggalkan wilayah Israel menuju Istanbul, Turki, dan akan segera melanjutkan perjalanan kembali ke tanah air. Pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Turki atas peran aktif dan dukungan penuh dalam memfasilitasi proses pemulangan ini. Perkembangan positif ini merupakan buah kerja keras dan koordinasi erat yang dilakukan pemerintah Indonesia secara intensif sejak menerima laporan pencegatan armada GSF 2.0 dan Kemlu RI melalui Direktorat Perlindungan WNI telah mengoptimalkan seluruh kanal diplomatik yang tersedia, termasuk melalui KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Amman, dan KJRI Istanbul, serta menjalin komunikasi aktif dengan otoritas dan mitra internasional terkait guna memastikan keselamatan dan percepatan pembebasan seluruh warga negara Indonesia. Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi. Pemerintah Indonesia akan terus mengawal proses pemulangan ini hingga seluruh WNI tiba kembali ke tanah air dengan selamat. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh warga negara Indonesia yang telah mendoakan keselamatan para saudara-saudara kita yang ditangkap ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas arahannya sehingga proses ini bisa berlangsung dengan lancar. Terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Komisi 1 DPR RI yang terhormat, serta semua pihak yang tidak mungkin kami bisa sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Semua pihak sudah berupaya sehingga saudara-saudara kita dapat keluar dari wilayah Israel, dan kita harap semoga segera kembali ke Indonesia dalam keadaan aman, sehat, dan tidak kurang satu apapun. Terima kasih. 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla mengaku mengalami kekerasan selama ditahan oleh militer Israel. Adapun 9 WNI tersebut saat ini sudah bebas dan berada di Istanbul, Turki untuk dipulangkan ke Indonesia. Aksi kekerasan terhadap 9 WNI tersebut disampaikan oleh Kepala Perwakilan Konsul Jenderal RI di Istanbul, Turki, Daryanto Harsono dalam video yang dibagikan oleh akun Instagram @menlu_ri, Jumat 22 Mei. Daryanto mengatakan kekerasan fisik yang dialami berupa pemukulan hingga disetrum. 9 WNI tersebut juga terlihat berada di dekat Daryanto sembari mengenakan kafiyeh. Mereka pun tampak sehat dan tersenyum saat Daryanto menyampaikan kondisi para WNI tersebut. Seusai dibebaskan, 9 WNI tersebut melakukan sambungan video call bersama Menteri Luar Negeri Sugiono. Dalam keterangan unggahan, Menlu Sugiono mengaku senang dapat berkomunikasi langsung dengan para WNI. Menurut Sugiono, pemerintah Indonesia akan terus memastikan proses pemulangan seluruh WNI ke tanah air berjalan dengan lancar dan dapat kembali dengan selamat. Terkait dengan aksi kekerasan terhadap para relawan kemanusiaan sebelumnya sempat beredar video terkait hal tersebut. Dalam rekaman video terlihat aktivis Global Sumut Flotilla dipaksa bersujud dengan tangan terikat dikelilingi oleh aparat keamanan Israel. Peristiwa terjadi setelah pasukan Israel mencegat hampir 50 kapal flotilla yang berlayar menuju Gaza
di perairan internasional pada Senin 18 Mei. Saat itu juga tampak Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir yang melewati para relawan sembari mengibarkan bendera Israel. Ben-Gvir berteriak bahwa para relawan tersebut datang bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai pendukung teroris. Sementara itu, Menteri Transportasi Israel Miri Regev menuduh para tahanan mendukung terorisme dan mereka pantas dipenjara. Menurut JSF, lebih dari 420 peserta dari 40 negara telah ditahan selama operasi tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam pernyataan resmi di media sosial X Rabu 20 Mei mengakui penanganan para aktivis oleh Ben-Gvir tak sejalan dengan norma dan nilai Israel. Netanyahu pun berjanji akan memulangkan para relawan secepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Konsul Jenderal Brigade Indonesia di Istanbul, alhamdulillah hari ini bersama-sama 9 saudara-saudari kita yang bergabung dalam misi JSF Global Summut Flotilla telah bersama kami dalam kondisi sehat walafiat, walaupun mereka selama 3 hari mengalami kekerasan fisik, ada yang ditendang, dipukul ataupun dibunuh. Nanti kami akan mengatur kepulangan saudara-saudara kita ke tanah air dalam kesempatan bersama. Terima kasih. Dengan penuh rasa syukur menyampaikan bahwa 9 warga negara Indonesia yang ditangkap oleh militer Israel dalam pencegatan kapal dan penangkapan relawan yang tergabung dalam Global Summut Flotilla 2.0. Saat ini 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Global Summut Flotilla yang ditahan oleh militer Israel kini sudah dibebaskan. Mereka pun sudah meninggalkan wilayah Israel dan kembali ke tanah air. Informasi ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam keterangan videonya pada Kamis 21 Mei. Sugiono mengatakan pemerintah Indonesia bersyukur 9 WNI tersebut bisa kembali ke tanah air. Pemerintah RI juga mengapresiasi peran pemerintah Turki yang memfasilitasi proses pemulangan. Lebih lanjut, Menlu juga mengecam tindakan kekerasan yang dialami oleh para relawan selama masa penahanan. Menurut Sugiono, tindakan tersebut merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan dan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Operasi pembebasan dan pelindungan WNI ini berhasil berkat optimalisasi seluruh kanal diplomatik yang dimiliki Indonesia. Pemerintah menggerakkan jaringan kedutaan di Timur Tengah dan Eropa, termasuk KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Amman, dan KJRI Istanbul untuk menekan otoritas terkait. Di tengah situasi krusial ini, Sugiono menyatakan bahwa keselamatan para relawan tidak lepas dari dukungan sejumlah pemangku kepentingan terkait serta solidaritas masyarakat Indonesia. Adapun 9 WNI tersebut ditangkap ketika kapal kemanusiaan JSF 2.0 yang membawa logistik ke Gaza, Palestina, dicegat oleh militer Israel di perairan internasional. Para WNI tersebut termasuk 4 jurnalis dari Republika, Tempo, dan kontributor untuk iNews TV, Berita 1, dan CNN Indonesia. Pemerintah Indonesia dengan penuh rasa syukur menyampaikan bahwa 9 warga negara Indonesia yang ditangkap oleh militer Israel dalam pencegatan kapal dan penangkapan relawan yang tergabung dalam Global Summut Flotilla 2.0 saat ini dalam perjalanan meninggalkan wilayah Israel menuju Istanbul, Turki, dan akan segera melanjutkan perjalanan kembali ke tanah air. Pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Turki atas peran aktif dan dukungan penuh dalam memfasilitasi proses pemulangan ini. Perkembangan positif ini merupakan buah kerja keras dan koordinasi erat yang dilakukan pemerintah Indonesia secara intensif sejak menerima laporan pencegatan armada GSF 2.0 dan Kemlu RI melalui Direktorat Pelindungan WNI telah mengoptimalkan seluruh kanal diplomatik yang tersedia, termasuk melalui KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Amman, dan KJRI Istanbul, serta menjalin komunikasi aktif
dengan otoritas dan mitra internasional terkait guna memastikan keselamatan dan percepatan pembebasan seluruh warga negara Indonesia. Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan, tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi. Pemerintah Indonesia akan terus mengawal proses pemulangan ini hingga seluruh WNI tiba kembali ke tanah air dengan selamat. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh warga negara Indonesia yang telah mendoakan keselamatan para saudara-saudara kita yang ditangkap ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas arahannya sehingga proses ini bisa berlangsung dengan lancar. Terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Komisi 1 DPR RI yang terhormat serta semua pihak yang tidak mungkin kami bisa sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Semua pihak sudah berupaya sehingga saudara-saudara kita dapat keluar dari wilayah Israel, dan kita harap semoga segera kembali ke Indonesia dalam keadaan aman, sehat, dan tidak kurang satu apapun. Terima kasih. 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla mengaku mengalami kekerasan selama ditahan oleh militer Israel. Adapun 9 WNI tersebut saat ini sudah bebas dan berada di Istanbul, Turki untuk dipulangkan ke Indonesia. Aksi kekerasan terhadap 9 WNI tersebut disampaikan oleh Kepala Perwakilan Konsul Jenderal RI di Istanbul, Turki, Daryanto Harsono dalam video yang dibagikan oleh akun Instagram @menlu_ri, Jumat 22 Mei. Daryanto mengatakan kekerasan fisik yang dialami berupa pemukulan hingga disetrum. 9 WNI tersebut juga terlihat berada di dekat Daryanto sembari mengenakan kafiyeh. Mereka pun tampak sehat dan tersenyum saat Daryanto menyampaikan kondisi para WNI tersebut. Seusai dibebaskan, 9 WNI tersebut melakukan sambungan video call bersama Menteri Luar Negeri Sugiono. Dalam keterangan unggahan, Menlu Sugiono mengaku senang dapat berkomunikasi langsung dengan para WNI. Menurut Sugiono, pemerintah Indonesia akan terus memastikan proses pemulangan seluruh WNI ke tanah air berjalan dengan lancar dan dapat kembali dengan selamat. Terkait dengan aksi kekerasan terhadap para relawan kemanusiaan sebelumnya sempat beredar video terkait hal tersebut. Dalam rekaman video terlihat aktivis Global Sumut Flotilla dipaksa bersujud dengan tangan terikat dikelilingi oleh aparat keamanan Israel. Peristiwa terjadi setelah pasukan Israel mencegat hampir 50 kapal flotilla yang berlayar menuju Gaza di perairan internasional pada Senin 18 Mei. Saat itu juga tampak Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir yang melewati para relawan sembari mengibarkan bendera Israel. Ben-Gvir berteriak bahwa para relawan tersebut datang bukan sebagai pahlawan tapi sebagai pendukung teroris. Sementara itu, Menteri Transportasi Israel Mirim Regev menuduh para tahanan mendukung terorisme dan mereka pantas dipenjara. Menurut JSF, lebih dari 420 peserta dari 40 negara telah ditahan selama operasi tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam pernyataan resmi di media sosial X Rabu 20 Mei mengakui penanganan para aktivis oleh Ben-Gvir tak sejalan dengan norma dan nilai Israel. Netanyahu pun berjanji akan memulangkan para relawan secepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Konsul Jenderal Republik Indonesia di Istanbul, alhamdulillah hari ini bersama-sama 9 saudara-saudari kita yang bergabung dalam misi GSF Global Sumut Flotilla telah bersama kami dalam kondisi sehat walafiat, walaupun mereka selama 3-4 hari mengalami kekerasan fisik, ada yang ditendang, dipukul ataupun disetrum. Nanti ini akan mencatat kepulangan saudara-saudara kita ke tanah air dari kemasan pertama. Terima kasih. Dengan penuh rasa syukur menyampaikan bahwa